Haleluya, haleluya. Engkau adalah satu-satunya yang percaya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari. Kau kembali kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau sungguh-sungguh kami andalkan ya Pak. Kami boleh melewati berbagai hal, percobaan, godaan, pergumulan dan permasalahan yang ada. Terima kasih Engkau sungguh baik ya Bapak. Engkau yang kuandalkan ya Bapak, satu-satunya yang kuandalkan. Malam hari ini kami haus, kami lapar akan kebenaran firman. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau memimpin, Kau memberkati setiap kali anak-anak-Mu yang hadir. Berkati orang di hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Mari Tuhan mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang menyaksikan secara online. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita berbagi saksian firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh melewati masa liburan dan malam hari ini kita kembali dipersatukan di dalam ibadah forum fokus di tempat ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Matius pasal 20. Mari kita buka Alkitab kita. Yang tidak membawa Alkitab bisa membuka di handphone aplikasi Alkitab. Kitab Matius pasal 20, ayatnya yang ke-25 sampai 28. Kita mau belajar tentang prinsip kepemimpinan Kristus. Baik, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkannya, memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang terpanggil sudah otomatis menjadi seorang pemimpin. Memimpin dirinya sendiri. Dimulai dari memimpin dirinya sendiri. Tema kita adalah prinsip kepemimpinan Kristus yang terambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Ada 4 prinsip dalam kepemimpinan Yesus Kristus yang akan kita bagikan, kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama adalah kepemimpinan sebagai suatu konsekuensi. Yang kedua, kepemimpinan yang menghamba. Yang ketiga, kepemimpinan bukan otoriter. Dan yang keempat, kepemimpinan dan pengorbanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsekuensi adalah resiko dalam mengikut Yesus. Seringkali kita artikan memikul salib ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, dia sudah mulai memikul salib. Memikul salib ada yang beban berat, ada yang ringan, ada yang setengah berat, ada yang setengah ringan. Ya, bagaimana kondisi dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan sebagai suatu konsekuensi adalah orang yang berani bayar harga. Ketika kita baru percaya kepada Yesus, tentu kita awalnya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Ketika kita percaya Yesus, ada konsekuensi. Sudah ada konsekuensi di dalam setiap diri kita. Bayar harga. Ya. Yesus mengalami semua penderitaan. Itu adalah suatu konsekuensi. Sebagai Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya. Mengapa dia mau mati untuk kita? Karena manusia lama, manusia berdosa harus dihancurkan dulu di atas kayu salib. Tidak bisa ditebus dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan persembahan. Nggak bisa. Harus mati dulu. Baru kita menjadi ciptaan baru. Nah, ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, kita mau berbuat baik kayak apa, silakan. Itu sebagai ungkapan rasa syukur. Ditebus, diselamatkan. Mungkin kalimat ditebus aneh ya buat saudara-saudara kita yang dari seberang. Kok aneh sih? Kok keselamatan kok pakai ditebus, Tuhan kok mati gitu ya? Aneh gitu ya.
Kalau kita membaca dari awal kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menolong manusia, Adam dan Hawa. Allah mengorbankan binatang loh untuk membuat pakaian Adam dan Hawa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Allah masih mengasihi, mengorbankan binatang. Saya nggak tahu berapa binatang yang disembelih, yang dikorbankan, sehingga bisa membuat dua pakaian Adam dan Hawa. Jadi Tuhan masih memelihara dan melindungi manusia. Itu dari awal saja sudah ada pengorbanan yang Allah lakukan buat menolong manusia. Yang kedua, ketika umat Israel diperbudak di tanah Mesir, dan Tuhan ingin membebaskan umat pilihannya yang dipimpin oleh, itu pun ditandai dengan darah. Kok harus mengorbankan domba? Lalu darahnya ditorehkan di atas pintu. Ketika aku lewat, ketika malaikat maut lewat, tidak ada yang dibunuh. Tapi rumah yang tidak ada tanda darahnya, aku akan bunuh anak sulungnya. Bukan cuma anak sulung, sampai binatang piaraannya yang sulung-sulung juga dibunuh. Jadi darah menjadi tanda. Mau membebaskan umat Israel, harus ada pengorbanan, harus ada tanda darah. Nah, Yesus mati memberikan tanda buat kita. Siapa yang percaya kepada pengorbanannya, dia akan selamat. Pada saat Musa membuat ular dari tembaga, ya umat Israel pada saat itu di padang gurun, dia dipatok ular, mati, banyak yang mati. Allah perintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga, dan itu ditaruh di atas tongkat ya, tiang gitu ya. Orang yang dipatok ular memandang patung ular tembaga itu, dia akan sembuh. Nah, ini adalah merupakan tipologi bagi Kristus ya, tipologi nubuat ya, yang mirip-mirip nanti akan ada seperti itu. Ternyata benar. Yesus disalibkan, dan siapa yang memandang Yesus, yang percaya kepada dia, dia akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak aneh. Mungkin buat saya dulu yang masih ada di seberang memang aneh. Kok Tuhan mati gitu ya? Nggak nyambung. Kok mati bisa menyelamatkan? Ya, rasanya memang nggak nyambung. Ya, karena kita masih tertutup ya. Masih tertutup. Ya. Ternyata ketika kita belajar, kita membaca Alkitab, ternyata ada urusannya dengan dosa. Dengan dosa manusia. Manusia diciptakan oleh Allah itu surut dengan gambarnya. Dia memiliki kemuliaan, kekekalan. Jadi manusia yang diciptakan Allah, Allah itu pengen menciptakan manusia untuk merawat, menjaga Taman Eden. Kekal, sama seperti Allah, kekal. Itu yang dinamakan sama dengan gambarnya. Memiliki kemuliaan. Tapi manusia melanggar perintah Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa dan oleh Allah. Nah, akhirnya tidak memiliki kekekalan. Gambar Allah yang semula diciptakan oleh Allah sama rusak. Nah, tapi sepanjang jalan itu, sejarah perjalanan manusia berdosa ini, Allah masih menyertai. Ya, bahkan meskipun pada zaman Nabi Nuh itu ya, itu seperti kiamat ya. Jadi semua manusia dihapuskan dari muka bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Dan ketika Nuh sudah terlepas dari air bah, Nuh lalu membuat korban bakaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi pemimpin yang rohani, yang alkitabiah? Ya. Kepemimpinan Kristus adalah prinsip kepemimpinan berani bayar harga. Inilah konsekuensi atau risiko yang harus ditanggung oleh para pengikut Kristus. Tadi saya ceritakan bahwa Kristus berani berkorban. Itu konsekuensi yang luar biasa untuk umatnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki konsekuensi. Ada risiko yang harus kita bayar. Karena hidup kita tidak di dunia ini. Jangan mencari tempat nyaman di dunia ini. Di dunia ini tempat kita bekerja, mewartakan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Makanya kita diutus menjadi alatnya. Di Matius 4 ayat 19, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, para nelayan, ikutlah aku akan kujadikan penjala manusia. Ini pekerjaan yang paling mulia, yang Yesus harapkan. Tidak banyak orang menjalankan ini. Padahal ini suatu amanat agung yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa melengkapi diri kita? Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang berkarakter seperti Kristus. Apa yang dialami Yesus, sangat mungkin juga kita alami. Penderitaan, siksaan, dan lain-lain. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Jadi suatu saat kita bisa diterkam, dianiaya, dan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita harus memiliki kesiapan hati, keberanian, dan mampu menghadapi setiap permasalahan hidup. Kita punya komitmen kepada Yesus. Penderitaan apapun itu sebagai membayar. Ya. Kita tidak diutus, tidak terpanggil untuk merusak, untuk melawan. Ya, nggak perlu kita mengusik keyakinan orang. Kita saja yang hidup di dunia ini boleh menjadi berkat. Karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Jadi nggak perlu kita buat onar, nggak perlu kita buat masalah. Tapi kita datang hadir di situ menjadi berkat bagi mereka. Karena kita tidak melawan pun kita akan dianiaya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kadang menerima penolakan, tantangan, hingga nyawa menjadi taruhannya. Pertama saya percaya kepada Yesus, banyak persoalan yang saya hadapi, terutama dari keluarga. Karena saya sadar bahwa saya keluar dari kegelapan. Tapi Tuhan terus menuntun saya. Di tengah proses saya mengenal Tuhan, maju mundur. Tapi Tuhan kuatkan saya. Sampai pada akhirnya saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Jadi kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita harus menyangkal diri mengikut Dia. Menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya kita harus merasa bahwa kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Bahwa kita harus mengandalkan Yesus. Satu-satunya yang kita andalkan. Seperti lagu tadi. Menyangkal diri memiliki makna bahwa kita lemah. Jangan merasa kuat, jangan merasa kaya. Lemah. Di tengah kelemahan itulah Tuhan memberikan kekuatan karena kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kita bisa melihat para murid Yesus mengalami aniaya dan mati, ada yang mati terbunuh. Selengkapnya Bapak Ibu bisa baca di rumah di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 3, Kisah Rasul pasal 5 ayat 18, Kisah Rasul 12 ayat 2. Di situ diceritakan bagaimana murid-murid Yesus yang pertama mengalami penganiayaan dalam pemberitaan Injil. Bukan mengalami penganiayaan di tengah keluarga, tapi orang lain. Tapi kalau saat ini kita keluar dari keluarga, keluar dari kegelapan, keluarga lah yang akan menganiaya kita. Kita akan dikucilkan, kita akan dibuang. Itulah Yesus mengambil kita itu tidak damai-damai, tidak damai-damai. Bahkan dikatakan aku datang membawa pedang padamu, bukan damai. Aku datang tidak membawa damai. Matius 10 ayat 34. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah gambaran seorang pemimpin yang berani mempertaruhkan hidupnya bagi umat manusia. Kita bisa cermati bagaimana Yesus mengalami penyiksaan, penderitaan yang sangat pedih sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Dilakukan dengan ketaatan oleh Yesus. Yang kedua, kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang menghamba memiliki kerendahan hati seperti hamba, seorang pelayan. Ya. Kita bisa baca, cermati di kitab Matius tadi yang kita baca, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, diakonos, menjadi pelayan, diakonos. Jadi itu harus kita terapkan di dalam diri kita, supaya kalau kita sudah menerapkan pelayan, seorang hamba, maka itulah bahwa kita benar-benar menyangkal diri, memikul salib Kristus, seperti orang tanpa daya. Lalu yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, doulos, menjadi hamba. Jadi memang tidak mudah untuk memiliki hati hamba. Kepemimpinan yang menghamba adalah merupakan jantungnya seorang pemimpin yang alkitabiah. Kenapa saya katakan jantungnya? Jantungnya, dasarnya, intinya. Jadi kita memiliki hati hamba. Ada lagunya ya, hati hamba. Tidak mudah kita memiliki hati hamba. Itu prosesnya luar biasa. Kita harus mematikan segala kedagingan kita, kecongkaan kita. Dan itu melalui proses yang tidak sebentar. Apa yang membuat seseorang disebut pemimpin? Apakah dia punya prestasi, punya karisma, punya kecerdasan, sekolahnya tinggi? Itu ya kalau pemimpin duniawi. Ya. Tapi pemimpin yang Yesus kehendaki adalah seorang pelayan, diakonos, seorang pelayan, seorang hamba. Itu yang Yesus inginkan. Jadi pemimpin yang Yesus tawarkan pada kita ada dua, yakni menjadi pelayan dan menjadi hamba. Itu saja. Ya, bukan karena kita kaya, kita cerdas, kita pintar, tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang menjadi pemimpin, dia hanya menginginkan tahta jabatan. Ya. Dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa karakter kepemimpinan meninggikan diri atas rakyat. Ini ada di Ulangan 17 ayat 20. Tuhan murka, tidak mau Tuhan. Jadi kita hanya menjadi pemimpin ingin memiliki tahta. Yesus Kristus mengajarkan kepemimpinan sebagai pelayan dan hamba. Ia menegaskan melalui keteladanannya. Contoh di atas yang kita baca tadi adalah menjelaskan bahwa kepemimpinan yang melayani didorong oleh kehambaan. Kita mau melayani, tapi kalau kita tidak berhati hamba nggak bisa. Jadi kedua-duanya harus kita miliki. Jadi seorang pelayan merendahkan diri kita, tidak meninggikan diri. Tuhan nanti yang akan meninggikan kita. Jadi kita nggak perlu mencari pujian, hormat dari orang. Yang ketiga, kepemimpinan bukan otoriter, tidak memerintah dengan tangan besi. Sebenarnya kalimat tangan besi ini bukan selalu orang yang kelihatannya wah jahat gitu ya, yang pemarah gitu ya. Tidak seperti itu. Tangan besi ini bisa diartikan juga pemimpin yang gimana ya?
asal nyuruh-nyuruh sama anak buahnya. Ambilin ini, buatin kopi. Ini sudah otoriter, tangan besi. Kerjakan ini. Iya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang dunia memimpin dengan tangan besi. Jadi banyak anak-anak Tuhan juga melaksanakan, menerapkan seperti itu, mengadopsi kepemimpinan duniawi. Padahal dia orang Kristen, orang percaya itu. Tapi prinsip kepemimpinan Kristus diaborsi, digugurkan, dia mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi. Ada banyak. Ya. Kita kalau melihat YouTube saat ini ngeri sekali ya. Banyak hamba-hamba Tuhan. Waduh, bukan seperti hamba Tuhan kalau saya lihat. Ada lagi yang berani. Dia menghilangkan doa Bapa Kami. Padahal itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oh, kita sekarang nggak perlu lagi katanya doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik, sudah jadi Bapa. Ngapain doa itu lagi? Justru Yesus naik menjadi Bapa, ya kita harus berdoa tetap doa Bapa Kami. Ada pendeta yang begitu. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita melihat di YouTube, hamba-hamba Tuhan ini terlalu berani menyimpang dari kebenaran Alkitab. Jadi tidak ada prinsip kepemimpinan Kristus di dalam dirinya. Bahkan ada yang mengklaim, wah kitabnya dia nggak benar, hapus saja 300 ayat. Wah, kita ngapain ngurusin kitab orang? Kalau dihapus 300 ayat, terus ayat selebihnya benar gitu. Kan enggak usah ngurusin kitab orang lain. Kita aja menyiapkan diri kita untuk melayani orang, menjadi hamba, menjadi pelayan. Jadi ini prinsip kepemimpinan duniawi. Ibaratnya gini, orang dunia itu melempar batu, kita balas melempar batu. Sama-sama sakit, hancur semuanya. Jadi nggak ada yang kita bisa ambil dari hasil pelayanan dia. Jadi ini pemimpin-pemimpin masa kini seperti itu. Dia mengadopsi kepemimpinan duniawi. Balas membalas. Dia ngomong gini, jadi saya ngomong gini. Walaupun kita bilang Injil itu palsu, biarin aja. Toh dia juga tidak bisa membuktikan bahwa Injil yang asli mana. Jadi kepemimpinan otoriter, ya kita bisa lihat di zaman Yesus ya, Pontius Pilatus ya, gubernur Romawi, itu seorang pemimpin yang otoriter, bertangan besi. Salah satunya pemimpin yang bertangan besi ya, bersama Herodes. Sampai saat ini diingat terus oleh umat Kristiani ya dalam doa pengakuan iman ya. Dia menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan dan kuburkan ya, turun ke dalam kerajaan maut lagi dari antara umat. Itu terus doa pengakuan iman, diingat terus. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin Kristen bertangan besi, otoriter. Dia mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi. Seharusnya dia berlandaskan Alkitab, Injil. Ya, seperti Yesus katakan tadi di Matius 20 ayat 26, bahwa kita harus dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Kita harus berhati hamba. Jadi orang yang memiliki hati pelayan dan hamba, dia yang lebih rohani. Itu yang Tuhan mau. Dia sesungguhnya pemimpin itu. Karena dengan kita memiliki hati hamba dan pelayan, kita bisa merebut hatinya untuk Tuhan. Tapi kalau kita otoriter, kita jahat, ya nggak akan bisa. Berarti kita sama dengan mereka, dengan orang-orang pemimpin duniawi. Banyak pemimpin-pemimpin yang otoriter ya, yang mereka Kristen, tapi mereka melakukan prinsip-prinsip kepemimpinan duniawi di gereja ada ya. Apalagi kalau di lembaga-lembaga pemerintahan ya. Ya kalau rapat-rapat itu bisa saling melempar kursi, tarik dasi gitu ya. Waduh, ini pemimpin loh. Ya, kok bisa begitu? Di gereja juga sudah ada. Mungkin penatua majelis di sini nggak ada ya. Tapi nggak terlalu sampai lempar kursi ya, paling gebrak meja gitu ya. Tapi ini sudah prinsip duniawi yang dipakai. Dia mengadopsi prinsip kepemimpinan duniawi. Jadi sebagai orang percaya, seluruh pribadi Yesus, keberadaan Yesus harus kita ambil. Karena Tuhan mau kudus. Kita kudus sama seperti dia. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi Tuhan ingin kita benar-benar segambar dengan dia. Memiliki kekekalan. Kita memiliki kemuliaan. Kemuliaan itulah yang membuat kita memiliki kekekalan. Ya. Di kampus, di rumah, juga orang tua, juga seringkali dia juga bertangan besi. Jadi tidak melakukan karakter-karakter Kristus tidak ada di dalam dirinya. Dia marah-marah anaknya, istrinya, atau suami. Ya. Itu ciri dari kepemimpinan duniawi. Ada banyak pemimpinan yang di lembaga-lembaga dan lain-lain ya. Yang keempat adalah kepemimpinan yang berani berkorban. Ya, artinya siap menjadi jaminan. Jadi, menjadi jaminan. Jangan kita ngatain orang terus kabur. Nah, ini nggak berani berkorban ya. Nggak berani, nggak bertanggung jawab. Ya, ada pemimpin yang seperti itu. Ya. Tapi mari kita melihat bahwa diri kita bukan sesuatu yang dikorbankan, tidak. Tapi kita menerapkan kepemimpinan Kristus yang berani berkorban. Artinya apa? Ketika kita melayani seseorang, ya kita harus memiliki
mengorbankan waktu, tenaga, materi, ya. Saat ini mungkin kita sudah 2 tahun ya mengalami pandemi ini ya. Banyak orang nyaman di rumah atau dimanapun ya. Dia hanya pakai laptop, ikut ibadah. Sudah merasa nyaman 2 tahun. Untuk mengembalikan lagi ke gereja sulit minta ampun. Kita sering himbau. Enggak ada pengorbanan. Padahal orang yang bisa hadir dalam gereja bersekutu bersama. Inilah pergerakan iman. Dia ada gerakan iman. Dia berani ada gerakan iman. Ada waktu yang dikorbankan. Tadinya saya santai di rumah, lihat ibadah bisa sambil tidur, ngopi, makan kacang. Ya, ini serius, ini survei saya. Saya sering tanya-tanya. Jemaatnya enggak ibadah kamu? Enggak, di rumah aja lagi males. Di rumah aja bisa sambil ngopi, ibadah. Luar biasa. Hati-hati. Ya. Kita menjadi memimpin diri kita sendiri. Ayo ibadah, ayo. Hujan, gerimis. Kalau memang kita punya hati hamba dan kita berani berkorban, kita datang ke tempat ibadah. Saya ada pengalaman tahun berapa ya, udah lama. Saya pernah kesaksian di sini, zaman almarhum Mbak Bejo. Yang pertama kali saya kesaksian tahun 2014 kalau tidak salah. Terus kesaksian lagi tahun 2017 kalau tidak salah. Itu di rumah itu lagi banjir. Air sedengkul, tapi rumah saya nggak kemasukan air karena rumah saya tinggi. Jadi cuma di gang jalanan. Oh, bagaimana ngeluarin motor ini? Babe telepon saya, Babe. Pak, ini ya sudah sampai mana? Waduh, iya, ini lagi mau jalan. Waduh, tapi gang rumah saya itu hampir serutut. Saya bilang naik motor, saya Tuhan biarlah engkau beri kelancaran, motor saya nggak mati. Saya tetap datang sama istri saya ke sini. Dan waktu itu jam 6 ya, jam 6 pas itu ya. Tapi dalam hati saya nggak pernah punya pikiran begini. Hujan saya nggak mau datang, nggak ada, nggak pernah. Karena kita sudah komitmen hadir dalam persekutuan. Kalau jadwalnya nggak bentrok bisa datang. Tapi ada banyak orang yang ingin zona nyaman. Dunia ini bukan tempat nyaman buat kita. Tempat kita bekerja, berkarya untuk Tuhan Yesus. Tempat nyaman kita nanti di surga. Di sini nggak perlu santai-santai. Ayo kita korbankan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Kita korbankan. Yesus saja berapa lama hidup di dunia, tapi berkualitas. Bagaimana dengan hidup kita? Saya bertobat mungkin kalau dihitung sudah 28 tahun. Karena saya bertobat pas usia 25 tahun. Sampai sekarang. Tapi kita mencoba berusaha untuk melayani Tuhan secara berkualitas. Penginjilan kita lakukan. Ya, pelayanan nggak cuma di gereja, kita bisa melayani di mana aja. Roma 12 ayat 1 bahwa kehidupan kita, tubuh kita menjadi persembahan. Itulah ibadah yang sejati. Kita jalan yang hidup di dalam Tuhan itu kemana aja itu seperti surat Injil yang berjalan kemana aja. Kita bisa dibaca orang. Tingkah laku kita sesuai nggak dengan karakter Kristus. Memiliki kasih, kerendahan hati, kesabaran. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siap menjadi jaminan. Apa aja mari kita korbankan, jangan takut. Tuhan akan mencukupi kita. Tuhan akan mencukupi kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. Ya, ada banyak orang sekarang berdoa begini. Tuhan, saya cukupi berkat kami hari ini. Ya, jadi yang diminta berkat, tapi nggak pernah cari kerajaan Allah. Artinya apa? Kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Hidup kita tidak pernah untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang diminta berkat. Kita nggak perlu minta berkat, Tuhan sudah tahu. Kebutuhan kita sudah tahu Tuhan. Tapi apakah kita mencari kerajaan Allah? Apakah kita juga melayani orang lain? Waktunya mungkin ini kesempatan masih panjang ya, kita diberikan Tuhan kesempatan. Apa yang kita lakukan? Saat ini kita masuki Minggu Paskah yang kelima. Dan kita nanti akan hayati makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan ditutup dengan turunnya Roh Kudus hari ke-50. Pentekoste dalam bahasa Yunani artinya hari ke-50. Jadi apa yang bisa kita hayati di minggu-minggu Paskah ini? Kita memperingati kematian Yesus di Jumat Agung. Di minggunya kita juga memperingati kebangkitan, kemenangan Kristus. Dia bangkit, mengalahkan maut. Apa yang bisa kita hayati di dalam diri kita? Semua yang Yesus berikan kepada kita, apakah itu ada di dalam diri kita? Tuhan mati untuk kita, apakah kita memahami hidupku untuk Tuhan apa tidak? Banyak orang hidupnya diperjuangkan untuk tahta, untuk jabatan, untuk kesejahteraan hidup, untuk menginginkan sesuatu, apapun. Ya. Tuhan melihat kebutuhan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Asal kita mau menjadi hamba, menjadi seorang pelayan yang mau melayani siapapun. Kita masih diberi kesempatan, diberi umur panjang, ya umur kita udah berapa sih gitu ya? Saya mungkin sudah di atas 50 ya, 55, ya. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan kuatkan saya, utus saya, pakai saya, itu doa saya setiap saat. Tanya istri saya kalau berdoa, Tuhan utus saya, utus kami menjadi alatmu. Kemanapun Tuhan mau, saya siap. Itu prinsip saya.
Dimanapun saya mati, nggak takut saya. Yang penting hidup saya memuliakan Tuhan. Amin. Kita semua harus memiliki itu dalam diri kita. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Orang 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi orang kebanyakan pikirannya ke bumi. Yang di atas nggak pernah dipikirkan. Bagaimana firman itu hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam firman. Itu yang penting dalam hidup kita. Jadi di dunia ini bukan tempat yang nyaman. Jadi nggak perlu nyaman. Mungkin harus ada proses ya, yang sudah terbiasa beribadah melalui online ya. Mari kita memulai menggerakkan iman kita, hati kita untuk datang bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita terapkan teladan kepemimpinan Kristus dengan mendasari prinsip-prinsip kepemimpinan secara alkitabiah, dan mari siapkan hati kita untuk diutus, memimpin sebagai pelayan dan sebagai hamba. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Engkau boleh mengajar kami, biarlah mampukan kami, beri kekuatan kami untuk memiliki hati hamba, menjadi pelayan. Mari Tuhan, utus kami dimanapun kami berada. Lepaskan kami dari zona nyaman. Biarlah kami boleh bekerja, memuliakan nama-Mu, boleh berkarya, memberitakan Injil. Mari Tuhan, beri kekuatan, kemampuan. Karena hidup di dunia ini bukanlah zona nyaman. Tapi kami harus berkarya untuk Tuhan, membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap pribadi kami. Terapkan Tuhan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristus di dalam setiap kami. Bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan secara online, biarlah Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka. Mari Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hati hamba, supaya kami sungguh-sungguh melayani. Mampukan kami Tuhan untuk memberitakan Injil, anugerah keselamatan, supaya setiap orang yang mendengar dimenangkan oleh Tuhan. Beri kekuatan kami, perlengkapi setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan utus, supaya kami layak menjadi utusan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.